Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 bersama saya Hidayah Susatri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan berikut ini. Teorema Pythagoras. Apakah teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras adalah teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi khusus pada segitiga siku-siku, tidak berlaku pada jenis segitiga yang lain. Ya. Perhatikan, misalkan ada segitiga siku-siku ya, dengan sisi A, B, dan C. Bagaimanakah hubungan antara A, B, dan C? Sisi C ini disebut hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi yang terpanjang. Letak hipotenusa pasti di depan sudut siku-siku. Ya. Nah, kalau C disebut hipotenusa, maka A dan B ini disebut sisi siku-siku. Dan hubungan antara A, B, dan C itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini nanti yang disebut dengan teorema Pythagoras. Jadi jangan tergantung ABC ya, tergantung dari panjang sisi segitiga siku-sikunya. Kalau misalnya diganti PQR, maka ya hubungannya adalah PQR, di mana kuadrat hipotenusa itu nanti sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Itu pengertian teorema Pythagoras. Sehingga secara umum jika ada segitiga ABC, maka bunyi teorema Pythagorasnya adalah kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Saya memiliki segitiga ya. Segitiga ini saya beri nama dengan segitiga misalnya PQR. Ya. Bagaimanakah hubungan panjang sisi-sisi segitiga PQR? Misal saya beri nama panjang sisi QR itu dengan P kecil ya, sesuai di depan titik sudutnya. Kemudian ini berarti Q dan ini berarti R. Kita lihat segitiga PQR itu siku-siku di titik P ya. Sehingga yang menjadi hipotenusa adalah P ya, atau QR. Jadi P ini adalah karena P letaknya di depan sudut siku-siku, sehingga teorema Pythagoras yang berlaku untuk menyatakan hubungan panjang sisi segitiga PQR adalah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan P kuadrat. Jadi tidak mesti ABC ya, sekali lagi tergantung
nama dari segitiga atau panjang sisi segitiga. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan atau menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras. Di sini sudah ada segitiga A, B, dan C yang siku-siku di titik B. Panjang sisi AB sama dengan A, panjang sisi BC sama dengan B, dan panjang sisi AC sama dengan C. Berdasarkan gambar ini, maka hipotenusanya adalah C, sedangkan A dan B adalah sisi siku-siku. Nah, di sini kita akan menunjukkan menggunakan luas daerah persegi. Kita akan menunjukkan bahwa luas daerah persegi yang memiliki sisi siku-siku, yakni sisi siku-siku AB dan sisi siku-siku BC itu kalau kita jumlahkan maka luasnya sama dengan sisi persegi AC atau sisi C. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, dari sisi AB kita buat persegi dengan panjang sisi 4 satuan ya. Kalau kita hitung persegi kecilnya adalah 4 satuan, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dari sisi BC kita buat persegi juga seperti ini, sisinya 3 persegi kecil ya. Sedangkan dari sisi hipotenusa atau AC kita buat persegi seperti ini, sisinya sepanjang AC. Nah, sekarang kita hitung luas dari masing-masing persegi. Persegi A, B dengan sisi AB terlebih dulu. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 karena persegi maka luasnya adalah 4 kali 4 ya. Luasnya ini adalah 16. Sedangkan yang berwarna ungu atau dari sisi BC luasnya adalah 3 kali 3 yakni 9. Nah, akan kita tunjukkan apakah 16 ditambah 9 ini kan harusnya 25, apakah sama dengan luas daerah persegi dengan sisi C atau sisi AC ya. Kita pindahkan persegi warna orange dan persegi warna ungu ke persegi terbesar. Nah, seperti ini ya. Kita hitung ya, yang oranye tadi adalah 16 ya. Kita hitung ini panjangnya ke sini 1, 2, 3, 4, 5 ke sini 1, 2, 3 ini ya, berarti 5 kali 3 15 ya. 15 ini ada 1 berarti 16, betul ya. Yang oranye 16. Sekarang yang ungu tadi harusnya 9. Kita hitung ini ke sini tadi 5 kali 2 10 ya. 10 ini hilang 1 berkurang 1 berarti 9, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah persegi dengan sisi AC atau dengan sisi C kecil ini itu sama dengan jumlah luas daerah persegi dengan sisi A ditambah luas persegi dengan sisi B, sehingga dapat disimpulkan seperti ini: A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Itu ya, untuk menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras.
Sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini kita akan menentukan panjang sisi siku-siku yang belum diketahui. Ya, misalkan saya memiliki segitiga siku-siku ABC dan siku-sikunya di titik B. Misalkan panjang sisi AB itu 6 cm, panjang sisi BC 8 cm. Berapakah panjang sisi AC? Untuk menyelesaikan ini, seperti tadi, kita harus mencari manakah hipotenusanya. Hipotenusanya ada di depan sudut siku-siku, berarti AC adalah hipotenusa. Sehingga teorema Pythagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini 36, ini 64 sama dengan 100, itu AC kuadrat. Sehingga kalau mencari AC saja itu sama dengan akar 100 atau sama dengan 10, sehingga panjang AC 10 cm. Demikian ya. Jadi dibolak-balik hurufnya, posisinya, tetap ketika mencari rumusan teorema Pythagoras kita harus menentukan hipotenusa terlebih dahulu. Demikian ya. Silahkan diperdalam lagi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.